Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir bersama di tempat ini dan yang mengikuti secara online dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Nya atas kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama untuk memuji, memuliakan, dan menyembah nama Tuhan. Pagi hari ini, ibadah Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022, terlebih dahulu kami akan membacakan warta secara lisan. Yang pertama, Komisi Usia Indah mengundang jemaat untuk hadir pada seminar dengan tema Sehat Bersama Tuhan yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022, waktu pukul 15.00 WIB dengan pembicara Dr. Henry Suhendra, SPOT, melalui media Zoom dan YouTube GKI Harapan Indah. Berikutnya, Komisi Dewasa Kairos mengundang Bapak, Ibu, Saudara menghadiri persekutuan dan seminar dengan tema Christian Education Plan, mengulik persiapan dan kesempatan melanjutkan pendidikan dan peluang beasiswa di kampus pilihan yang dapat menjawab tantangan di masa depan. Persekutuan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022 pukul 17.00 hingga pukul 19.00 WIB, dilaksanakan on-site di Ruang Kebaktian Umum GKI Harapan Indah serta online melalui kanal YouTube Komisi Dewasa Kairos dengan pembicara Dr. Christian Fedina A. Pelayanan multimedia sound system dan video GKI Harapan Indah. Kami mengajak teman-teman anggota dan aktivis untuk ambil bagian dalam melayani di bidang multimedia, sound system dan video. Tidak perlu memiliki background yang serupa, yang terpenting memiliki kerinduan untuk melayani dan mau belajar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin melayani dan berminat, dapat menghubungi Bapak Wiharjo Kuncoro dan Bapak Jan Warren. Terakhir, kami mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Marilah kita bersaat teduh sejenak, memohon pertolongan Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kita sepanjang ibadah hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Marilah kita bernyanyi, menyembah Allah, Gembala yang setia, karena Ia yang layak menerima puji, hormat, serta kemuliaan. Senang berseri
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dalam ibadah minggu ini, kita diajak untuk mengingat peran kita sebagai duta bagi dunia. Seorang duta tidak hanya berperan sebagai utusan, tetapi juga untuk membangun relasi, membawa pesan, bahkan mencerminkan nilai-nilai yang mengutusnya. Dalam posisi kita sebagai duta Kristus, adakah kita telah menjalankan peran-peran ini dengan baik? Marilah kita berhening sejenak, memeriksa diri kita masing-masing, dan berdoa secara pribadi, memohon pengampunan Tuhan atas ketidaksempurnaan kita. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Engkau nyatakan kepada kami. Di dalam keberdosaan, Engkau telah merengkuh dan menyelamatkan kami. Bapa, kami menyadari bahwa kami tidak sempurna. Solidaritas Kristus yang telah kami terima dan alami tidak membuat kami melakukan hal yang sama kepada mereka yang menderita dan hidup dalam dosa. Kami kerap hidup hanya bagi diri kami sendiri dan mengabaikan peran yang Engkau kehendaki sebagai duta dan utusan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kami ingin kembali menghayati kasih dan kebaikan-Mu, serta meneladaninya dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih karunia, kami memohon. Amin. Pengampunan Tuhan senantiasa tersedia bagi setiap umat-Nya yang dengan sungguh-sungguh mengakui dan menyesali dosa-dosanya. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang menurut surat Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
apapun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Umat yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah dipersilakan untuk menyatakan salam damai satu dengan yang lain. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia yang resah. Maklumkan segera berita mulia, menghibur timbalan. Menghibur timbalan, menghibur timbalan. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, menghibur timbalan. Besarlah kasih-Nya, kumasurkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas. Dan citra Tuhanku memancarkan jelas, menghibur timbalan. Menghibur timbalan, menghibur timbalan. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, menghibur timbalan. Persembahan pujian dari Komisi Wanita.
Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Demikianlah pujian dari paduan suara Yudita. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Mari kita masuk dalam pelayanan firman, kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Karena kasih setiamu tidak berkesudahan. Rahmat-Mu kepada kami pun tidak pernah habis-habisnya, bahkan selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Sekalipun kami mengalami banyak pergumulan, kesulitan, persoalan, kesakitan, penyakit, bahkan kesusahan yang berat, kasih-Mu tetap melekat dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing secara online ini. Kami mohon Tuhan yang boleh menolong kami tatkala kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Baik juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan pakai menjadi alat berkat. Bapa di surga, bukalah mata rohani kami, celikan telinga rohani kami, supaya kami dapat melihat dan mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Bersabdalah kepada kami, sebab kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan leksioner yang pertama diambil dari Yesaya 66 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-14. Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya.
Bergiranglah bersama-sama dengan dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Karena kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi.
pembacaan kedua diambil dari Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 16. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 16. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila ia sudah datang waktunya, kita akan memenuhi jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil pagi ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11, kemudian dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11, kemudian ayat 16 sampai 20. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya di setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 16, barang siapa mendengarkan kamu
ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Shalom. Salam kangen bagi kita semua, baik yang berada di tempat ini maupun juga di rumah masing-masing. Tema khotbah hari ini adalah menjadi duta Kristus bagi dunia. Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan khotbah, saya menyaksikan tentang cerita yang pernah disaksikan oleh dosen saya, pengalaman dosen saya, dosen homiletik pada waktu saya tingkat 2 di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Suatu hari dia pelayanan di kota Surabaya dan akan pulang ke Malang. Nah, saudara sekalian, di tengah jalan karena memang lapar, dia berhenti di sebuah rumah makan. Baru saja dia memarkirkan mobil, tiba-tiba mobilnya tersundul oleh sebuah truk. Nah, saudara sekalian, dan kemudianlah supir truk itu dia turun, dia marah-marah kepada dosen kami. Dia marah-marah dengan nada kasar dan dengan kata-kata yang kotor. Nah, saudara sekalian, dia menyalahkan dosen kami. Saudara sekalian, gak lama kemudian, karena pemilik mobil ini ada letaknya di sebelah rumah makan itu. Lalu kemudian keluarlah sang pemilik mobil itu. Tanpa tahu permasalahannya, dia pun juga marah-marah. Dia mengatakan, engkau yang salah. Engkau yang salah. Berulang kali mengatakan, engkau yang salah. Saudara sekalian, sebagai manusia, sebagai pendeta tetap manusia biasa, ya. Karena terus di pojokan dia marah, dia mengatakan, saya bukan engkau. Saya bukan engkau. Saudara sekalian, sekalipun memang badannya tinggi besar, kulitnya putih, tidak seperti saya, engkau Hitachi, saya engkau Hitachi. Hitam-hitam tapi Cina, saudara sekalian. Ya, dia bukan engkau. Dia adalah orang Manado, tinggi besar, suaranya besar, saudara sekalian. Dia mengatakan, saya bukan engkau, jangan panggil saya engkau. Langsung sang engkau asli itu ciut nyalinya, saudara sekalian. Karena suaranya besar sekali, dan dia mulai melembut, dan kemudian terjadilah dialog. Nah, saudara sekalian, dialog kemudian dibuka, dia tanya dari mana mau kemana, dan kemudian dosen saya mengatakan dari Malang, dari Surabaya mau ke Malang. Kemudian ditanya lagi kerjanya apa, dia pikir bahwa dosen kami adalah pegawai negeri, saudara sekalian, atau PNS ya. Wah, dia pikir ini sebagai seorang pejabat pemerintah. Dan dia mengatakan, kalau dia mengatakan pendeta, malu saudara sekalian, karena tadi marah-marah saudara sekalian ya. Dia mengatakan apa? Saya dosen di universitas mana Pak? Ngajar apa Pak? Wah, saudara sekalian, dia mengatakan saya pendeta, saya ngajar teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Tapi dia mengatakan saya malu sekali pada waktu mengatakan seperti itu. Tadi waktu dia mengatakan dosen memang gak salah, memang dia dosen. Tapi pada waktu ditanya dosen mengajar apa, dia harus jujur mengatakan saya pendeta. Tapi pada waktu dia mengatakan itu dia malu luar biasa. Tidak seharusnya di dalam kesaksiannya saya bersikap seperti tadi. Memang terjadi dialog yang indah, akhirnya juga minta maaf karena dia sudah begitu emosi.
dan dia memberitakan Injil kepada engkau asli itu. Sudah sekalian, dalam kehidupan kita seringkali kita seperti mengalami hal seperti ini. Tanpa sadar kita adalah seorang duta-duta Kristus, seorang utusan-utusan Kristus. Kita lupa akan diri kita. Itulah sebabnya tema hari ini menjadi duta Kristus bagi dunia mau mengingatkan kita lagi bahwa kita punya peran, kita punya tugas sebagai duta Kristus. Kata duta dalam kamus bahasa Indonesia sudah sekali mengandung pengertian orang yang diutus oleh pemerintah atau oleh raja dan sebagainya untuk melakukan tugas khusus. Jadi duta itu adalah orang yang diutus untuk melakukan tugas khusus. Kalau duta Kristus itu artinya apa, saudara sekalian? Kita adalah orang yang diutus oleh raja di atas segala raja, oleh Kristus untuk melakukan tugas khusus, yaitu untuk memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan pertobatan, menyaksikan tentang Kristus, kita sebagai wakil Kristus. Saudara sekalian, setiap kita yang sudah ada di dalam Kristus, setiap kita yang disebut sebagai anak Allah atau murid-murid Kristus, saudara sekalian, kita punya label dalam hidup kita sebagai duta Kristus. Karena Tuhan telah mengutus kita ke dalam dunia. Oleh sebab itu, hidup kita harus sesuai dengan kehidupan Kristus. Karakter kita, sifat kita, perilaku kita harus sesuai dengan kehidupan Kristus. Apa itu Kristen? Kristen itu adalah Kristus kecil. Harusnya kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita selalu menyatakan diri sebagai duta Kristus. Karena Kristus adalah duta besar yang sesungguhnya. Dia diutus oleh Allah Bapa, oleh Bapanya ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia. Tetapi Yesus juga mengutus kita ke dalam dunia untuk memberitakan Injilnya. Sebagaimana dikatakan Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Tapi Tuhan juga mengatakan, kamulah terang dunia. Memang beda kualitas, tetapi kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Kita menjadi duta yang menerangi dunia yang gelap ini. Kita harus menjadi pembawa pesan Allah melalui sikap dan perilaku hidup kita. Paulus mengatakan, kamu adalah surat Kristus, itu dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan oleh darah dan daging, tapi oleh roh. Bukan oleh tinta, tapi oleh roh, saudara sekalian. Kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Kita pikirkan kekuatan iklan luar biasa. Banyak produk-produk yang biasa saja karena iklannya menarik, orang bisa membelinya, saudara sekalian. Apalagi kalau memang produknya betul-betul berkualitas dan iklannya berkualitas, pasti lebih luar biasa. Kita telah mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa, karya keselamatan yang Tuhan berikan. Kita adalah iklan, saudara sekalian, di mana-mana tuh orang melihat kita, surat yang terbuka. Orang dapat tertarik kepada Tuhan lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat pemberitaan Injil kita, saudara sekalian. Tapi kita juga dapat mempermalukan Tuhan tatkala kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita duta, saudara sekalian, kita harus sungguh-sungguh mewakili Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana hidup kita yang sebenarnya. Saudara sekalian, konsep ini dimiliki oleh Paulus dan teman-temannya atau rekan-rekannya. Mereka sadar dimanapun mereka ditempatkan, dimanapun mereka pergi, mereka merasa diri sebagai utusan, sebagai duta-duta. Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 20, mereka mengatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kami ini utusan-utusan Allah, utusan-utusan Kristus. Kami adalah ambasador daripada Kristus, utusan Kristus. Saudara sekalian, ini luar biasa.
Jadi di mana-mana mereka menganggap diri memang utusan dan memang betul mereka adalah utusan Kristus. Ada label yang terus terpancar dalam hidup mereka. Seharusnya ada rasa bangga dan syukur dalam diri kita tatkala Tuhan menjadikan kita juga duta Kristus. Utusan Kristus, wakil Kristus, itulah sebabnya kehidupan kita harus mencerminkan kehidupan Kristus yang sebenarnya. Bagian Injil yang kita baca hari ini, Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11 atau ayat 12 sudah sekalian mengisahkan tentang pengutusan 70 murid. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, saudara sekalian, dalam teks sebelumnya pasal 9 juga Tuhan mengutus 12 murid untuk hal yang sama, saudara sekalian. Jadi Tuhan memberikan perintah yang sama, Tuhan memberikan bagi mereka tugas yang sama untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 juga merupakan kelanjutan dari pasal sebelumnya ini. Misalnya dalam pasal 9 ayat 52, di mana Tuhan mengutus murid-muridnya untuk mendahului mereka sebelum Tuhan sampai ke sana. Kita ingat juga seperti Yohanes Pembaptis. Sebelum Tuhan datang ke dalam dunia, Yohanes Pembaptis dipanggil oleh Tuhan pembuka jalan, ya, mempersiapkan jalan bagi pekerjaan Tuhan. Demikian juga murid-muridnya, 12 murid juga diminta untuk mendahului mereka. Dan kalau dalam bagian ini sudah sekalian kita melihat juga 70 diutus untuk juga mempersiapkan pelayanan Tuhan kemudian. Itu mengarah kemana? Mengarah kepada kayu salib. Jadi mereka dipersiapkan untuk mendahului Yesus supaya Yesus dalam pelayanan Yesus kemudian. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 juga berkaitan dengan teks sesudahnya. Yang tadi kita baca juga saudara sekalian. Bagaimana mereka melaporkan berita tentang pelayanannya, sukacita yang luar biasa. Dan demikian juga ada syukur dari Tuhan Yesus dalam pasal 10 ayat 21 sampai 24. Nah dalam ayat yang pertama saudara sekalian dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Siapa yang dimaksud dengan 70 murid? Ada yang mengatakan itu termasuk dengan 12 murid yang lain, ya. Tapi juga ada yang mengatakan itu adalah murid-murid yang lain di luar 12 orang itu. Tetapi yang jelas, saudara, mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah, diutus dan dipilih oleh Kristus untuk melayani, untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi prinsipnya saudara sekalian, orang yang melayani Tuhan, orang yang diutus oleh Allah, orang sebagai duta Kristus, itu bukan kemauannya, tetapi adalah Allah yang memilihnya, Allah yang mengutusnya. Bukan pusatnya, bukan diri kita, tetapi adalah Allah itu sendiri. Allah yang memilih, Allah yang mengutus murid-murid. Dia juga yang akan memampukan mereka dalam pelayanan. Kalau Tuhan mempercayakan pekerjaan, Tuhan juga akan menolong pekerja-pekerjanya supaya dia mampu menemukan dan mengembangkan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan. Jadi kita tahu saudara sekalian, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mereka yang diutus tidak mewakili dirinya sendiri, tapi mewakili Kristus. Menyuarakan suara Kristus, memakai nama Kristus dan memberitakan kabar baik daripada kerajaan Allah. Mengapa harus berdua-dua? Memang kalau kita melihat dalam perjanjian lama, saudara sekalian, kesaksian itu dianggap dipercaya kalau 2 orang. Lalu bagian yang kedua, saudara sekalian, ini kalau berdua itu bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mendorong. Kalau satu lemah, maka yang lain menguatkan. Kalau satu jatuh, maka membangkitkan temannya. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat dalam perjalanan pelayanan misi para rasul, misalnya kita melihat Yohanes dan juga
Petrus, bersama dengan Petrus. Kita melihat juga Barnabas bersama dengan Paulus, misalnya Paulus dengan Silas, lalu kemudian Barnabas dengan Markus dan sebagainya. Ya, jadi dua-dua. Di sini Tuhan mengajarkan apa, saudara sekalian? Mengajarkan pelayanan teamwork. Tidak bisa seorang diri. Dalam pelayanan apapun Tuhan mengajarkan supaya ada kerjasama yang baik, saling menguatkan, saling mendorong. Tuhan telah memberikan contoh yang sangat indah, saudara sekalian. Dan memang sesuai dengan prinsip Alkitab, berdua lebih baik daripada seorang diri. Nah, saudara sekalian, memang dalam melaksanakan tugas yang telah Tuhan berikan sebagai duta Kristus tidak mudah. Bukan masalah yang gampang, tetapi merasa yang luar biasa susahnya, saudara sekalian. Itulah sebabnya setiap orang yang diutus oleh Tuhan, setiap kita harus bergantung penuh kepada Sang Pengutus, kepada Allah itu sendiri. Kita harus bersandar kepada Dia yang mengutus kita. Karena keberhasilan pelayanan, kesaksian kita bukan berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita, tetapi semata-mata dengan pertolongan Tuhan. Nah, dalam bagian ini Tuhan memakai metafora anak domba. Tuhan mengutus anak domba di tengah-tengah serigala. Seperti anak domba, saudara sekalian. Di dalam bahasa aslinya adalah arnas yang pengertian lambs. Seperti domba yang masih kecil. Ya, mungkin kita bayangkan seperti balibul di bawah 5 tahun begitu ya. Domba merupakan binatang yang lemah, penurut, yang tidak tidak memiliki pertahanan diri yang kuat, yang kecenderungannya diserang oleh makhluk yang lain. Domba seperti ini, saudara sekalian. Dan sasaran dari binatang-binatang buas. Itulah sebabnya, saudara sekalian, domba itu membutuhkan sekali akan gembala. Yang menuntun, yang membimbing, yang mengarahkan, yang melindungi dan sebagainya. Itulah sebabnya, saudara sekalian, setiap orang yang diutus oleh Allah digambarkan seperti domba, mau menggambarkan kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan yang mengutus kita. Karena kita menghadapi begitu banyak persoalan, pergumulan, kesulitan di dalam pelayanan kita. Tidak ada pelayanan yang enak, saudara sekalian. Saya pada waktu melayani di GKI Bungur, 15 tahun, ada seorang teman saya mengatakan, Kian, dipanggil saya Kian karena nama saya Nankian, di mana-mana sama susah. Ya, nggak ada pelayanan yang gampang, saudara sekalian. Tidak ada pelayanan yang gampang, susah. Semua pelayanan susah membentuk tuntutan tentang jawab kita yang sungguh. Saudara sekalian, dalam ayat 3 lebih ditekankan ada bahaya yang mengancam dari serigala-serigala. Namun juga ayat ini bukan hanya penghiburan, tapi juga ayat yang memberikan kekuatan. Karena Allah atau Kristus yang selalu menjaga dan melindungi kita. Saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dikatakan tidak ada orang yang dapat merebut mereka dari tanganku. Artinya apa? Tanganku ini begitu besar dan juga tangan Bapa yang melindungi aku. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam perlindungan Tuhan ada providensi Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya ketergantungan kepada Allah dalam pelayanan itu penting sekali. Dan lebih ditekankan lagi dalam ayat yang keempat. Tuhan mengatakan jangan bawa apa-apa, bawa bekal, bawa baju, bawa kasut, nggak boleh. Kenapa, saudara sekalian? Ini mau menunjukkan bahwa setiap murid yang diutus bergantung penuh kepada Tuhan. Tidak boleh dibebani oleh banyak perkara duniawi, harus berserah penuh kepada Tuhan sebab Tuhan akan memelihara kehidupan orang-orang yang dipilih dan diutusnya. Dapat disimpulkan bahwa utusan-utusan Tuhan tidak usah menyusahkan diri tentang makanan, minuman, pakaian, atau barang-barang yang lain. Memberitakan Injil adalah hal yang lebih penting yang harus dilaksanakan. Saudara sekalian, kemurnian hati ini ditekankan. Saya ingat, saya seringkali melihat para biksu memakai baju kuning kecoklat-coklatan, tidak membawa apa-apa. Harusnya orang Kristen seperti itu. Maksud saya seorang
pemberita Injil harus seperti itu, punya semangat yang luar biasa tanpa memikirkan apa-apa, harusnya seperti itu. Namun seringkali dalam perjalanan berbeda sekali. Saudara sekalian, Tuhan menjaga, melindungi, tapi Tuhan juga mencukupkan kebutuhan-kebutuhan. Tuhan memberkati hidup orang-orang yang setia kepada Tuhan. Namun yang paling penting adalah setia dalam pelayanan bagi Tuhan. Bukan itu saja, Tuhan juga melengkapi dengan kuasa. Sampai dikatakan kalau kamu masuk ke rumah orang, katakan damai sejahtera atas rumah ini. Perkataannya berkuasa, dan tatkala mereka menerima, membuka pintu, itu artinya apa? Ada kuasa yang nyata, damai sejahtera. Jadi ucapan utusan Tuhan, saudara sekalian, mempunyai makna, punya kuasa yang luar biasa. Tatkala mengucapkan berkat, maka berkat itu nyata dalam kehidupan mereka. Dikatakan dalam ayat 9, sembuhkanlah orang yang sakit, artinya diberikan kuasa penyembuhan. Lalu dikatakan dalam ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan. Ada kuasa perlindungan, saudara sekalian. Demikian juga kuasa atas setan-setan itu dikatakan dalam ayat 10. Setiap orang Kristen, saudara sekalian, punya kuasa dalam dirinya. Karena dikatakan dalam 1 Yohanes pasal keempat, saudara sekalian, yang dikatakan roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tidak usah takut dengan kuasa setan, saudara sekalian. Seringkali kita mengalami ketakutan. Kita harus sadar kita duta, ada kuasa di dalam hidup kita, dalam diri kita. Kuasa lebih besar, itu kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara sekalian, jangan kita khawatir. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan kalau kita membaca utusan Tuhan kepada para murid dalam Matius pasal 16, ayat yang ke-16 sampai, Markus pasal 16 ayat 16 sampai 19, dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada kuasa, saudara sekalian, yang menyertai setiap orang yang diutus oleh Allah. Dalam Matius pasal 28 ayat 20 dikatakan, aku menyertaimu. Ada kuasa Tuhan bersama dengan kita. Menjadi duta Kristus, saudara sekalian, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan, bukan dengan kehebatan kita, tetapi karena kuasa pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Menjadi duta suatu negara, saya percaya merupakan kebanggaan tersendiri bagi seorang duta besar. Saudara sekalian, apalagi kita dianggap sebagai duta, raja dari atas segala raja. Kristus sang kepala gereja, bukankah membuat kita seharusnya lebih bangga dan bersyukur? Saudara sekalian, pemilihan Miss Universe atau Ratu Kecantikan Indonesia pasti disertai dengan penunjukan sebagai duta ini atau duta itu. Pasti ada rasa bangga bagi orang-orang yang terpilih sebagai Ratu Kecantikan. Kita semua masih ingat seorang yang bernama Angelina Patricia Pinkan Sondak, atau dikenal sebagai Angelina Sondak atau Angie. Seorang artis, mantan politikus, model asal Indonesia, dan juga pernah mewakili Sulawesi Utara dan kemudian terpilih menjadi pemenang kontes kecantikan Indonesia sebagai Putri Indonesia tahun 2001. Dia diangkat juga sebagai duta pelestarian orang utan. Dia juga diangkat sebagai duta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Dia juga tercatat dalam sejarah sebagai Ratu Kecantikan pertama yang masuk dunia politik menjadi anggota parlemen atau anggota DPR RI. Dia juga sebagai Ratu Kecantikan yang pertama
yang terjerat kasus hukum hingga dijebloskan ke dalam penjara. Sangat miris bukan? Saudara sekalian, kiranya apa yang dialami oleh seorang yang bernama Angie ini menjadi peringatan bagi kita semua. Kita adalah duta Kristus, ada label duta Kristus dalam diri kita yang tidak kelihatan. Namun orang tahu kita adalah utusan Kristus. Jangan sampai kita mempermalukan Kristus. Biarlah kita mampu menjadi duta Kristus yang berbicara atas nama Kristus, bertindak atas nama Kristus, dan kita menyampaikan berita keselamatan kepada dunia. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menolong kita lagi dan mengingatkan kita senantiasa. Jangan sampai kita lupa dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di tempat kerja, dengan tetangga, dimanapun kita berada, bahkan di kampus yang masih sekolah, kita selalu ingat kita ini, saya ini adalah duta Kristus yang mewakili Kristus hidup di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, kita berdoa, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan kepada kita. Kita diselamatkan karena anugerah dan kita diutus juga karena anugerah Tuhan. Kita mohon Tuhan mengampuni kita kalau selama ini mungkin kita sebagai duta Kristus, tanpa sadar kita telah berlaku yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita mohon biarlah kita bertekad dimanapun kita berada, kita akan menjaga perkataan, menjaga perilaku kita, dan kita mampu memberitakan Injil Kristus lewat kata dan perbuatan kita. Amin. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi Tuhan juga mengutus kami menjadi duta Kristus di tengah-tengah dunia. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami lupa bahwa kami punya tugas dan peran sebagai duta Kristus. Sehingga seringkali kami hidup memalukan Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu pagi ini boleh mengingatkan kami lagi dan kami bertekad dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami tetap menyuarakan suara kenabian kami menjadi duta Kristus bagi dunia ini. Mampukan kami berperan sebagaimana Tuhan berperan. Biarlah karakter, sifat, teladan Tuhan menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mohon Tuhan tolong untuk dalam kehidupan bergereja, jemaat-Mu di GKI Harapan Indah ini. Tolong kami untuk kami boleh senantiasa setia kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk segenap aktivitas kegiatan kami. Tuhan tolong biarlah semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, ada juga yang sebagian kami lakukan secara onsite. Tuhan tolong supaya apa yang kami lakukan terus boleh membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Tuhan juga memberkati setiap para hamba-hamba-Mu, para pendeta, penginjil, majelis jemaat, penatua dan diaken, guru-guru sekolah minggu, dan demikian juga para pengurus-pengurus pelayan komisi. Tuhan tolong supaya kami tetap boleh bergandengan tangan
melakukan tugas panggilan Tuhan kepada kami. Biarlah semangat pelayanan tetap Tuhan pelihara dan kami mohon Tuhan yang boleh menolong kami. Bapa di surga, kami mau mengingat anggota jemaat yang sakit, kami mengingat akan Ibu Nelly Dameria Samosir, Bapak Adeli Duru, Bapak Wilky William, Ibu Heyunlan, Ibu Yuliana Jorina Kana, Ibu Yunisar, Ibu Nomi Parta Darsana, Ibu Merina, Bapak Mak Nyon, Bapak Binsar Raja Guguk, Ibu Widi, Ibu Leliasi, Ibu Buraga Tambah, Saudara Kristanto, Bapak Sabtono, Ibu Rumintan Lubis, Ibu Katarina Tanti Listiani, Bapak Partogu Kuta Barat. Kami juga berdoa Tuhan untuk mama daripada Penatua Manaur. Kami tak lupa juga berdoa untuk keluarga mama daripada Ibu Runggu yang ada di Medan. Kami juga mohon Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi mereka. Demikian juga tatkala mereka dalam masa duka, Tuhan yang boleh memberikan penghiburan. Bapa di surga, terima kasih. Kami tak lupa juga mendoakan saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan. Biarlah Tuhan juga boleh melawat, menguatkan, menghibur, dan Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapa di surga, kami tak lupa juga mendoakan akan bangsa dan negara kami. Di masa pandemi ini kami mohon Tuhan yang boleh terus memegang kendali, memberkati pemerintahan Presiden Jokowi, memampukan mereka menjalankan tugas kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Terutama juga dalam pengentasan masalah pandemi, juga masalah ekonomi di negara kami, dan juga keamanan menjelang Pilpres 2024 ini, kami juga mohon Tuhan tolong. Kami tak lupa menyerahkan juga perjamuan kudus yang sebentar kami akan rayakan. Tuhan berkati agar sungguh kami dapat menghampiri meja perjamuan Tuhan dengan syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kini tiba saatnya kita memasuki pelayanan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ayat 1 menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Bagi jemaat yang hadir di gereja, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop yang disediakan dan memasukkan ke kotak persembahan setelah ibadah usai. Atau dengan cara transfer ke rekening gereja atau memindai QR Code yang telah disediakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas setiap berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami.
Tidak hanya kebutuhan fisik kami yang Engkau penuhi, sukacita dan damai sejahtera pun Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Di dalam sukacita yang telah Engkau berikan, kini kami, umat-Mu yang Engkau utus, datang membawa persembahan kepadamu. Berkenanlah kiranya Engkau menerimanya, sehingga dapat menjadi alat sukacita bagi sesama, baik di tengah jemaat maupun masyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 103 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memangkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sebagai duta Kristus, marilah kita menjadi pembawa terang di tengah kegelapan, pembawa sukacita di tengah penderitaan, dan pembawa damai di tengah permusuhan. Kiranya kemuliaan Tuhan terpancar di dalam kehidupan kita. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.